stop loss itu penting banget gitu. Karena ini tuh alat lu untuk nge-protect capital lu buat lu defense gitu. Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap-Cuan. Apa kabar? Hari ini hari yang mudah-mudahan penuh semangat lagi karena setelah kemarin libur lebaran lama ya. Sekarang kita balik lagi dalam pantauan saham paham makin Cuan. Yes, bareng dengan Gua Tri Putra dari tim riset CNBC Indonesia. ya, dan juga Maria Katarina di sini. Kemarin liburan kemana, Put? Waduh, jangan di sini deh. udah tanya aja sih. Tapi lo liburannya berada di ibu kota atau di luar? Di luar lah. Di luar. Berarti lo nggak menikmati kosong lenggangnya ibu Jakarta, kota. iya. Padahal asik banget loh Sobat Cuan yang karena kan ada 125 juta orang keluar dari Iya. Jabodetabek ya kan, Exodus kan, nggak tahu nih nanti baliknya pelan-pelannya sebanyak apa lagi. Nah, sambil ngomongin itu berarti kan udah rehat juga nih Sobat Cuan, transaksinya, beli-beli sahamnya, jual-jual sahamnya kan dalam waktu yang lumayan lama nih. Kira-kira akan seperti apa nih strateginya next after lebaran? Mudah-mudahan lebih oke. Nah, kita mau kasih satu edukasi lagi nih buat Sobat Cuan ya, terkait mengenai stop loss. Mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu, ada yang tahu tapi nggak pernah ngelakuinnya atau mungkin ragu-ragu ngelakuinnya. Ada yang jadi emang ada kalangan investor anti stop loss. Iya, Trader anti stop loss itu parah. dia. Ada yang tahu tapi nggak pernah ngelakuinnya. Terus kemudian ada yang sering ngelakuinnya tapi selalu salah gitu, kayak lah kenapa udah sampai sekian puluh % baru lakuin stop loss nih ya. Mungkin mekanisme utama yang harus kita tahu soal stop loss apa sih, Put? Ya coba gue ngejelasin dikit tentang stop loss ya. Iya, Stop loss itu misalnya lu beli saham, lu prediksi saham itu bakal naik ya. Lalu sahamnya malah turun misalnya. Sahamnya turun. Misalnya lu beli ABCD di 100, sahamnya turun ke 99, 98. Lu konteksnya lu ingin trading. Ya. Trading berarti short term ya. Ya lu prediksi bisa naik ke 105 gitu. Tapi ternyata malah turun 92, 99, 98, 97. Ada baiknya tuh ketika udah turun ini lu stop loss. Jadi lu jual sahamnya, lu jual rugi gitu. Untuk melindungi protect capital lu. Oke. Tadi berarti masuknya di 100 gitu ya. Terus turun lagi ke 99, 98 gitu ya. Level stop loss yang paling harus sesegera mungkinnya tuh di mana? Sebenarnya stop loss itu tergantung dari transaksinya itu apa. Lu scalping kah, day trading kah, atau swing kah. Ketika rentang lu makin panjang, swing itu kan bisa harian mingguan ya. Artinya stop loss lu juga bisa makin lebar. Tapi TP lu juga harus makin tinggi gitu. Contoh. Nggak bisa lu bikin 3% sudah TP tapi 20% baru cut loss. Itu lama-lama boncos. Gitu. Ya, biasanya yang optimal itu setengah dari TP lu. Misalnya lu TP-nya 10%, cut loss lu 5. Tergantung ya ini ratio target berapa price-nya ya. di 10%, cut loss-nya 5%, potential loss-nya. Kalau scalping itu makin pendek range-nya. 2 tick. Naik 2 tick jual, turun 1 tick jual. Gitu. Naik 2 tick TP, turun 1 tick cut loss gitu. Jadi tergantung dari range lu, range trading, periode trading lu. Apakah lu scalping pengen main cepet, tek jualan, atau lu pengen main harian, besok BPJS beli pagi jual sore atau beli sore jual pagi gitu, atau lu nge-swing gitu. Jadi range itu beda-beda. Berarti tergantung nih lo berada di posisi mana gitu ya. Tapi stop loss itu hanya untuk trader-trader aja gitu. Kalau investor enggak gitu ya. Kalau investor juga boleh cut loss sebenarnya. Cut loss bahasanya ya, Kalau misalnya tidak sesuai dengan premis lu, tidak sesuai dengan premis investasi lu. Berarti bisa makin panjang dong ya, nggak 1-2 hari ya. Misalnya kayak udah ngeliat nih dalam mau hampir setahun kok gini-gini aja bukan. Gitu ya. Misalnya investor itu biasanya cut loss-nya itu bukan dari persentase ruginya atau dari time frame-nya, bukan karena udah 1 tahun nggak naik lalu cut loss gitu. Biasanya karena ada external effect. Misalnya lu lihat nih perusahaan ABCD bagus banget, murah banget. Oke banget lu investasi beli udah beli nih udah banyak nih. Itu turun 10-20%. Lu bingung nih kok turun nih, perusahaannya bagus padahal. Tiba-tiba direksi keciduk korupsi. Atau keciduk nipu orang. Cut loss gitu. Kenapa? Karena premis lu sebelumnya perusahaannya perusahaannya bagus. Tapi ternyata nggak busuk di dalamnya gitu. Ya udah, saat premis lu salah langsung segera cut loss gitu. Nah itu biasanya dilakukan oleh para investor gitu ya. Biasanya time frame bukan persennya atau durasinya, tapi
quote and quote ada kayak ada external effect. External effect-nya, ada mungkin ada internal yang membuat akhirnya respon dari investor terhadap saham itu jadi nggak bagus gitu kan. Nah, buat apa lo pertahanin? Nah, tadi lo bilang katanya ada golongan anti stop loss. Nah, ini kayak gimana? Maksudnya mereka memang tidak pernah menggunakan stop loss itu karena memang yakin banget bahwa sahamnya oke. Karena biasanya orang trading itu masih pakai hati, nggak mau rugi. Jadi mereka selalu pertanyaannya, aduh gue pengen cut loss atau fresh down nih, cut loss atau fresh down nih. Pertanyaannya selalu gitu. Sebenarnya kalau bagi gue tuh kalau selalu pengen masuknya untuk trading, apalagi lu scalping ya, lu jangan fresh down, lebih baik jangan fresh down gitu. Oke. Banyak kan tuh masuknya sebagai trader, keluarnya sebagai investor. Gitu. Jadi di fresh down terus, karena terus. Down. Ya. Fresh down itu tuh sebenarnya alatnya investor bukan trader gitu. Kecuali memang udah rencana dari awal ya. Misalnya gue pengen masuk di 100, kalau turun ke bawah 90, misalnya lu swing. Gue tambah. Biasanya swing, biasanya ini swing. Kalau scalper sangat tidak efisien melakukan ini, bisa swing. Kalau misalnya dia turun ke bawah 90 ke 95, gue tambah sekian. Kalau turun ke bawah 90, gue cut loss. Plannya gitu. Jadi di 95 sebenarnya lu bukan quote on quote, sebenarnya itu plan lu, bukannya fresh down di tengah-tengah gitu. Oke. Ini menarik juga nih untuk bisa lo perhatiin ya, apakah manajemen stop loss lo udah cukup baik nih ya, karena jadi stop loss itu penting banget gitu. Karena ini tuh alat lu untuk nge-protect capital lu buat lu defense gitu. Jadi ada quotes itu tuh, your profit gonna take care of itself gitu. Jadi profit tuh bisa membantu diri sendiri, yang lu jaga itu cut loss lu gitu. Cut loss itu alat defense lu gitu. Kalau di NBA itu ada sebutannya offense win you the game, defense win you the championship. Jadi kalau misalnya lu cuman jago TP cuma bisa win the game doang, win the match doang gitu. Satu kali game, satu kali match. Tapi kalau lu defense lu kuat, stop loss lu kuat, itu lu bisa win championship, menang kejuaraan gitu. Iya, menang kejuaraan, bener juga sih. Karena banyak banget orang-orang yang gak mau melakukan ini gitu. Karena emang gitu pakai hati. Jadi harusnya gak pakai hati berarti ya. Iya, makanya lu makanya ada baiknya tuh bikin plan sebelum trade. Nah, kalau nge-swing day trade itu biasanya harus enaknya ada plannya. Kalau misalnya scalping kan biasanya lebih ke itu ya, biasanya lebih ke refleks, lebih ke kayak cuman refleksnya atau cuman keahlian, kemampuan gitu. Nah, berarti kalau gitu mekanisme ini berlaku kalau untuk para trader, berarti berlakunya ya ke semua saham gitu ya. Iya. Jadi nggak ada tuh pengelompokan, kecuali kalau lu being an investor ya. Maksudnya ya dari sisi huge-nya juga, capital juga jauh lebih gede gitu mungkin kan dari sisi gedenya saham gitu. Kalau trading ya udah mau nggak mau ya, kalau 5% ya apapun itu, whatever it is, kalau udah loss langsung. Dan gue juga pelajaran banget berharga bagi gue buat cut loss, karena dulu gue pernah main saham gorengan ya. Sama masih newbie juga, awal belajar main saham gorengan, turun kan, pakai hati, jadi nggak di cut loss, dia fresh down, turun. Dulu juga yang ngajarin saham juga salah gitu, katanya first down aja katanya. Oh, lo diajarin turun. Investor yang ngajarin lo investor. Ya mainnya juga saham gorengan disuruh first down, coba turun gua first down. Iya. Ya sebenarnya masuknya awalnya dikit kecil, tapi karena lo first down, makanya lo tambah lagi lagi. Ujung-ujungnya jadi gede. Ujung-ujungnya sahamnya gocap, nyangkut sampai detik ini masih ada, jadi prasasti. Jadi gue inget banget. Terus guru lo kemana tuh? Ya udah. Bye. Ganti guru lain ya. Jadi pentingnya cut loss tuh gue pelajari langsung first hand gitu. Jadi sekarang misalnya shit happens, cut loss nggak apa-apa. Yang lain cuannya lebih gede daripada loss gitu. Benar sih. Itu karena sekaligus sebagai maintain loss lo juga gitu ya, duit lo juga, daripada lo nungguin protect akhirnya. Your capital. Iya, protect your capital, itu benar banget. Nah, sekarang kan ada kalau mekanisme baru di bursa itu kan ada ARB dan ARA gitu kan. Nah, gimana ketika kita kemudian concerns dengan mekanisme cut loss kita, terus kemudian ada pemberlakuan ARB-nya ini deh, ARB yang simetris ini gitu ya, yang kemudian nanti udah turun, kita nggak sempet loss tapi sahamnya udah keburu di lock atau apa gitu. Ini gimana menurut lo? Ya bagi kalau lu mau trading lu harus jagain, nggak boleh lu scalping, lu kagak jagain, lu tinggalin, lu kerja. Itu kan buat emang nggak ada ya dalam teorinya gitu ya. Apa kalau lu scalping tuh memang buat orang yang full time kerjanya di market, bukan orang yang orang yang misalnya gue sambil kerja gini, kayak gue gini gitu. Bisa, iya. Itu sangat bahaya banget. Tinggalin sahamnya ARB, pusing kepala, nggak bisa keluar. Gitu. Jadi ya lo komitmen lo mau kemana gitu ya sebagai seorang trader atau pelaku pasar atau apapun lah ya di market gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal lo gitu ya. Nah,
Kalau misal kesalahan-kesalahan yang paling fatal misalnya ketika lo tidak melakukan stop loss tepat waktu, apa sih yang mungkin selama ini lo pelajarin? Yang jadi nyangkut ujung-ujungnya, apalagi kalau misalnya lu fresh down, ujungnya nyangkut, bisa nyangkut di gocap. Apalagi lu mainnya saham gorengan ya. Kalau yang saham kan, gocap lo ini nasibnya kayak gimana? Gocap sampai sekarang. Sekarang udah di suspend ya, bentar ini mungkin delisting ya udah. Buy berarti. Uangnya buy. Dan lumayan gitu ya. Dan itu lumayan itu untuk skala gue yang dulu. Kalau misalnya itu ternyata gue misalnya itu gue disiplin ya, nggak usah event aja gitu. Mungkin sekarang capital gue bisa 2-3 kali lipat gitu. Karena itu kan bisa membantu loss itu kan membantu capital gue kan sebenarnya kalau itu tidak hilang gitu. Berarti menggunakan stop loss yang secara automatically di online trading itu juga termasuk cara yang oke juga nggak sih? Untuk saham yang liquid. Ketika lo misalnya untuk saham yang liquid, biasanya kalau saham yang nggak liquid itu di dump langsung 3456 tick 3456% langsung hilang dia. Jadi misalnya kayak gini ya, misalnya stop loss yang di saham liquid tuh misalnya saham BBCA atau BBRI kan. Bisa lu bilang lu setting kalau turun di bawah 4.000 harus cut loss di 4390. Kalau kena ke 4.000, kalau kena ke 4.000 langsung jual di 4390. Ya udah turun ke 4.000 kena ya langsung jual, kena di 4.000 gitu. Jadi langsung ke sell gitu. Nah, misalnya saham-saham yang kagak liquid lu bikin stop loss kayak gitu, misalnya turun ke bawah 200, lu jual langsung di 199. Itu tuh orang tuh ngebanting ke bawah 200. Jadi ketika lu jualin jebret ketika orang jualan tuh langsung jual ke 180 atau 195 misalnya. Jadi lewat nih stop loss lo. Jadi lu emang di sesuai aplikasi lu jual di 199 tapi udah gak kejemput jadi over 199 lu over. Iya. Untuk khusus saham-saham yang liquid, kalau lo milihnya saham-saham yang gak liquid ya lumayan juga gitu ya. Ya ini sih sebenarnya kita kembali lagi ya ke Sobat Cuan, masing-masing punya strateginya sendiri-sendiri. Tetapi sepenting apa stop loss? Penting banget kalau lu trader. Kalau itu trader lebih penting daripada TP. Iya, lebih penting daripada TP. Lebih baik lu jago stop loss daripada lu jago TP. Oh iya, emang apa gitu? Kalau lu jago TP kan cuannya bisa di kapan aja. TP kan pasti cuan gitu. Kalau lu TP lu pasti cuan. Ngerti kan? Ya pasti. Yalah, namanya juga udah take profit. Kan? Iya. Paling nggak dipucuk aja TP lu kan. Iya. Tapi misalnya lu bisa jaga stop loss lu sangat baik. Misalnya setiap kali stop loss cuma 2%, 1%, 3%. Ya itu over the time tuh capital lu bakal grow. Ya. Modal lu juga nggak tergerus gitu kan, dan lu juga nggak percaya pada satu saham aja gitu ya. Mungkin ada saham-saham lain yang ngasih keuntungan di tengah saham lo yang lagi boncos gitu kan. Market kan memang selalu begitu. Oke Sobat Cuan, thank you banget yang udah dengerin kita hari ini. Semoga ini bisa jadi pelajaran juga ya. Yang belum pernah melakukan stop loss, coba didisiplinkan gitu ya. Karena kalian kalau misalnya sudah memilih menjadi trader, berarti kalian tahu apa konsekuensinya ya. Di saham itu ada naik, ada turunnya. Dan di saham itu juga karakternya masing-masing gitu. Kayak anak sekolahan gitu ya. Dalam satu sekolahan ada sekian ratus murid. Nah beda-beda nih karakternya. Nah gitu juga nih saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi ya terus belajar, terus semangat juga jadi pelaku pasar gitu ya. Mau investor maupun jadi trader. Jangan lupa untuk dengerin kita terus di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Jangan lupa follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan, like, share, dan juga komen ya. Thank you banget Sobat Cuan, Maria dan juga Putra pamit. Bye. Happy cuan.